Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hilangnya Jopi di Antara Gugusan Putri Tidur. Narasumber dari teman saya, sebut saja namanya Ocim. Sebelum ke inti cerita, saya ingin membahas dulu tentang gugusan Putri Tidur. Gugusan Putri Tidur adalah sebuah pegunungan yang terbentuk dari deretan gunung yang membentang dari selatan yang berawal dari Gunung Kawi. Mungkin di sini ada yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau mungkin di daerah Jawa Timur. Tentu kalian gak asing kan saat mendengar Gunung Kawi? Gunung yang terkenal sebagai tempat pesugihan dan sangat terkenal dengan kemistisannya. Gunung Kawi membentuk kepala lengkap dengan hidung yang mancung. Gunung Putak membentuk bagian tubuh seorang perempuan, dan Gunung Panderman terlihat seperti kaki. Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah tanggal 15 April 2020, telah ditemukan pendaki meninggal di Gunung Putak. Menurut teman saya yang kebetulan ikut mendaki, dia cerita sebelum Jopi ditemukan meninggal. Mereka berangkat rombongan 16 orang termasuk teman saya pada tanggal 10 April 2020. Karena pos perizinan gunung ditutup akibat virus corona, mereka naik secara ilegal. Kata Ocim, mereka berangkat sore hari. Sampai pos 3 jam 7 malam. Mereka pun break di pos 3 ini. Saat mau melanjutkan perjalanan, mereka ber-16 dibagi menjadi 2 rombongan. Nah, si Jopi ini ikut rombongan kedua di barisan belakang. Pas jalan baru beberapa meter, tiba-tiba barisan belakang ada yang berteriak. Ternyata si Jopi tiba-tiba teriak sambil lompat-lompat. Sama si Ocim dikiranya si Jopi ini bercanda. Nggak taunya dia kesurupan. Temannya yang belakang teriak-teriak nyuruh ambil tali sambil megangin Jopi. Dia bilang Jopi kesurupan. Si Ocim yang waktu itu jadi leader rombongan langsung lari nyamperin mereka disusul teman-teman yang lain. Tapi belum sempat teman-temannya sampai, si Jopi udah lari ke bawah, keluar jalur pendakian dan masuk ke semak-semak. Ocim dan teman-temannya mencoba mengejar Jopi, tapi nggak terkejar karena Jopi larinya sangat cepat dan dia menghilang di tengah kegelapan malam. Ocim dan teman-temannya pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 dan berencana mencari Jopi keesokan harinya. Ocim bilang pas jam 12 malam dia kebelet pipis. Dia pun keluar tenda dan mengambil headlamp dan pergi pipis. Pas enak-enaknya pipis, dia bilang kira-kira jarak 100 meter dari tempat dia berdiri, dia melihat ada pocong. Aku lho pas enak-enak nguyuh neng ngarepku enek pocong yo. Matane abang gek mliliki aku.
rupane gosong. Hi gilani. Tarah bajingan pocong ra duwe sopan santun medeni kok pas aku nguyuh. Mbok yo engko ae nek aku wis bar nguyuh. Enek wong enak-enak nguyuh malah diwedeni. Aku lho pas lagi enak-enak pipis, di depanku ada pocong yo. Matanya merah terus melototin aku, wajahnya gosong. Hi, jijik. Emang bajingan pocong gak punya sopan santun, nakut-nakutin kok pas aku pipis. Nanti aja gitu, pas aku udah selesai pipis, ada orang lagi enak-enak pipis malah ditakut-takutin, kata si Ocim. Wah, paling iku poconge pingin neruh awakmu wis disunat apa urung. Lah terus awakmu piye Cim, gak wedi ta? Wah, mungkin itu pocongnya pingin tahu kamu itu udah disunat apa belum. Lah terus kamu gimana Cim, gak takut? Tanyaku. Wes sunat aku cuk. Nek masalah wedi, ya wedi ndeng-gendeng. Nyawang demit gilani kok ngono ra wedi. Entek atiku. Aku kate mlayu tapi aku isik nguyuh. Gek uyuhku gak entek-entek anggitmu milih terus. Wis koyok kerana ya dakno padahal wis tak gaspol. Bendang entek banyune, tapi gak entek-entek. Ya wis aku meneng ae ning kono, ngenakno anekku nguyuh. Timbang aku mlayu engkok mecer-mecer teko ndi-ndi. Iwas muncrat ngeneki celanaku. Aku ngempet wedi anggitmu. Aku mikire nek aku wedi engko iso kesurupan. Pas uyuhku mandek, wis entek. Langsung balik ning tenda aku. Cuk, lagi pisan iki aku roh pocong modele kok welek men, wireng jeraine welek pisan. Paling iku pas isih urip biyen gak tau gawe skincare. Udah sunat aku cuk. Kalau masalah takut ya takut, deng-gendeng lihat hantu menjijikkan. Kayak gitu kok gak takut. Habis hatiku ini. Aku mau lari, tapi aku masih pipis. Air pipisku gak habis-habis ngalir terus. Udah kayak keran aja, padahal aku gaspol biar cepet habis. Tapi gak habis-habis. Ya udah aku diem aja di situ, ngenakin pipis daripada aku lari kecer kemana-mana, daripada muncrat kena celanaku. Asal kamu tahu, aku nahan rasa takut. Aku mikir kalau aku ketakutan, aku bisa kesurupan. Pas pipisku udah berhenti, udah habis, langsung balik ke tenda aku. Cok, baru pertama kali ini aku lihat pocong modelnya kok jelek banget sih. Mungkin dulu pas hidup gak pernah pakai skincare. Wah, lah gak gelem nukokno awakmu Cim. Awakmu kok goblok sih lah, terus piye meneh? Lah gak mau beliin kamu Cim. Kamu kok goblok sih, terus gimana lagi? Tanyaku. Ya aku mlebu neng tenda. Konco-koncoku ra enek sing melek, gumun aku. Jir merinding sampai keringet dingin aku. Awak lo ngerasane gregesi. Gak suwe krungu swara nangise Yukun. Ada nang jancuk jarang sak dokare. Kok langsung aku turun ning tengah-tengah koncoku. Ya aku masuk tenda, teman-temanku gak ada yang bangun. Heran aku. Merinding sampai keringat dingin aku. Badan berasa greges. Gak lama denger suara tangisannya Yukun. Langsung aku tidur di tengah-tengahnya temanku. Dengar ceritanya Ocim, ketawa suram aku. Wah. Pagi harinya mereka nyariin Copi. Di sekitaran terakhir dia hilang, ditemukan sepatu, kaos kaki, dan topi milik Copi. Setelah jarak 50 meter dari ditemukannya barang milik Copi, udah nggak ditemukan lagi jejaknya si Copi. Mereka nyari Copi selama 2 hari, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka turun
dan lapor ke pos perizinan pendakian Gunung Putak. Dan Copi pun dicari oleh petugas, dibantu Polsek Batu, Linmas, Perhutani, warga relawan dan 2 temannya Copi. Sementara si Ocim gak berani ikut. Dia sempat ngabarin aku temannya hilang di Putak udah 3 hari ini. Dia bermaksud ngajakin aku nyari temannya berangkat tanggal 14. Tapi berhubung aku repot, aku nggak bisa ikut. Aku cerita sama temanku Chandra, dia bilang begini. Anak itu udah hilang 4 hari ini, mati di sana, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, mata air aja nggak ada. Manusia bisa bertahan hidup, nggak makan sama nggak minum maksimal 4 hari. Kalau nggak makan tapi cuma minum, maksimal seminggu lah. Kalau besok sampai jam 12 malam dia nggak ketemu, dia mati sudah, atau hilang selamanya. Tanggal 15 aku dapat kabar dari Ocim, katanya si Copi udah ditemuin dalam keadaan meninggal. Ya, semoga Copi tenang di alam sana dan diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang indah di sisi Tuhan. Sekian dulu cerita dari saya teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ditunggu ya. Dadah.